Halo teman bumi, selamat siang. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya mau cek suara dulu, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Kalau sudah mungkin boleh kasih komen jempol atau any kind of gesture di kolom komentar. Ya, sudah terdengar jelas ya suaranya. Baik. Oke, halo semuanya. Apa kabar teman bumi di rumah? Perkenalkan sebelum kita mulai sesi Instagram Live kita hari ini, perkenalkan dulu nama saya Fasa, Early Childhood Specialist di Bumi Playscape, an integrated children platform focusing on early years education through play. Gak kerasa udah hari Jumat, yang artinya bentar lagi udah mau weekend nih. Kita juga udah mulai bulan baru, bulan Desember. Cepet banget, bentar lagi artinya udah mau tahun baru lagi. Semoga di weekend ini teman-teman bumi udah punya waktu untuk bersantai di rumah sama keluarga, atau bahkan ada yang plan untuk main langsung ke bumi, tepatnya di Mall Pacific Place. Bisa langsung cek Instagramnya @bumiplayscape untuk cek schedule-nya, di highlight dengan judul Playground. Nah, siang hari ini kita mau berbincang mengenai topik yang ringan banget sebenarnya. Ringan banget karena saya yakin teman-teman bumi udah tahu nih manfaatnya tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Manfaatnya yang jelas ada banyak banget. Ada yang bisa tebak mungkin? Iya, hari ini kita mau bahas tentang topiknya, itu tentang bermain. Nah, bermain ini spesifiknya hari ini karena kita sedang celebrate hari, yaitu International Day of People with Disability atau Hari Disabilitas Internasional. Kita mau bahas tentang bermain bersama anak yang memiliki disabilitas. Hari ini kita mau berbincang langsung dengan expertnya dari Drisana Center. Sebelum itu kita mau jelasin dulu nih, mungkin Drisana Center itu perkenalannya seperti apa. Jadi Drisana Center itu merupakan tempat belajar multidisiplin yang menyediakan program terapi untuk keluarga dan anak usia 2-18 tahun dengan masalah perilaku dan perkembangan yang menggunakan metode Sunrise. Drisana juga memiliki home-based therapy, penyediaan shadow teacher, dan juga rajin membuat webinar seputar perkembangan anak. Nah, langsung aja nih kita invite narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Nuryanti Yamin atau yang biasa disapa Mbak Nurma ya. Langsung aja, seorang ortopedagog dan juga co-founder dari Drisana Center. Kita invite dulu ya. Halo Mbak Nurma. Apa kabarnya nih? Iya, suaranya. Iya, suaranya udah oke? Mbak Nurma kayaknya suaranya udah mute gitu ya. Kayak mendem gitu. Coba lagi deh. Sudah? Coba lagi. Udah oke suaranya. Sip. Oke, halo Mbak Nurma. Kita kenalan dulu kali ya Mbak. Boleh. Ya, boleh perkenalan dulu. Silakan. Oke. Halo teman bumi. Saya Nurma. Benar tadi panggilannya Nurma. Saya program director dan co-founder dari Trisana Center. Saya seorang pedagog. Gitu aja kali ya. Apa Iya, lagi? iya. Ortopedagog ini sendiri apa ya? Mungkin banyak teman bumi di rumah yang belum familiar sama termnya. Bisa dijelaskan lagi mungkin? Ortopedagog kayak jarang dengar ya, seringnya dengarnya psikolog gitu ya. Iya. Ortopedagog itu sebenarnya
saya itu seorang pendidik, tapi pendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi bisa dibilang konsultan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus sih, seperti itu. Hmm. Berarti masih related sama proses pembelajaran anak gitu ya Mbak, berarti ya? Betul, Iya. betul, betul. Nah, sesuai nih mungkin sama topik kita hari ini, yaitu tentang bermain. Nah, bermain ini salah satu bagian dari pembelajaran anak juga ya, Mbak Nurma ya? Betul, betul banget. Iya. Bermain proses yang paling menyenangkan ya buat anak-anak. Mm-mm. Betul. Jadi kalau dari saya sendiri nih, dikit-dikit mungkin tahu kalau bermain itu salah satu tugas belajarnya anak gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin bermain itu memang semua kegiatan anak tuh harus diselipkan bermain karena itu memang tugas belajar mereka di usia dini gitu ya Mbak. Nah dengan bermain ini Mm. saya tahu kalau bisa mengembangkan banyak kemampuan kognitif anak. Nah kalau dari Mbak Nurma sendiri mungkin bisa dijelaskan secara umum seberapa penting sih bermain untuk anak-anak. Ya, tadi kan Mbak Fasa udah bilang ya bahwa sebenarnya bermain itu adalah bagian dari fase pembelajaran ya buat anak-anak, fase belajar anak gitu. Dengan awalnya bermain. Nah, jadi kegiatan bermain ini memang sangat penting untuk menstimulasi tumbuh kembang anak udah pasti karena dalam kegiatan bermain satu anak-anak yang early childhood. Kebenaran saya juga ngambil pendidikan early childhood gitu. Nah, kebenaran anak-anak yang di usia dini udah pasti proses belajarnya, proses menerima informasi, pasti dengan cara yang menyenangkan dan dengan cara yang mereka minati pastinya gitu. Nggak bisa gitu ya yang diatur-atur, disuruh gini, disuruh gitu gitu. Nah, dengan kegiatan bermain, anak-anak bisa terstimulasi seluruh aspek perkembangannya dengan cara yang em, menyenangkan sehingga menjadikan motivasi ya buat anak-anak untuk mengulang lagi. Mana ada sih anak-anak yang nggak suka main gitu, apalagi kalau main di Playscape misalnya, di Bumi gitu, Bumi Playscape. Kayaknya udah habis waktunya nggak ada yang pulang, Iya, bener nggak? bener itu Gitu. kalau udah habis waktunya nggak mau gerak. Coba suruh duduk, coba suruh duduk, suruh kerjain apa gitu. Meskipun mungkin menyenangkan ya, medianya berwarna-warni, tapi konteksnya ada hal yang tuntutan, ada struktur dan seterusnya gitu. Jadi memang main tuh bener-bener powerful ya buat perkembangan anak gitu sih secara umum. Bener banget sih. Iya, saya juga sering sih ngeliat ya kalau anak tuh disuruh duduk diem tuh rasanya cuma bertahan mungkin 5 menit. Habis itu udah lari-larian lagi. Makanya harus terus-terusan diajak bermain gitu ya, Mbak, biar mereka Betul. juga lebih enjoy dan lebih mudah menangkap pelajaran-pelajaran yang diberikan gitu. Nah, kalau anak nih udah diajak bermain sama orang tuanya, udah distimulasi dengan baik lewat bermain, kalau kita bandingkan jika anak bermain dengan teman sebayanya itu sebenarnya efeknya ada perbedaan nggak sih Mbak? Iya, sebenarnya sih pastinya beda ya, karena kan cara atau pola bermainnya kan beda. Kalau anak bermain sama teman sebaya, udah pasti ada hal yang nggak dia dapat dari dia bermain dengan orang tua atau orang dewasa. Satu, ketika dia main sama teman sebaya, pasti secara emosional banyak teriritasi, rebutan, terus harus ngantri gitu kan. Kalau dia main sama orang dewasa atau sama orang tua, kan biasanya kebanyakan di kontennya ya, ah ya ya oke oke kan, kamu dulu dan seterusnya gitu, sehingga em, apa ya ada keterampilan atau ada skills yang berbeda ketika anak ini main dengan teman sebaya ataupun main dengan orang tua gitu. Tapi pada dasarnya secara keterampilan perkembangan pada umumnya sih dua-duanya bisa saling berkembang. Cuma bedanya memang dari sisi sosialisasi dan emosional ya. Orang tua kan relatif lebih mengkonten kebutuhan anak. Iya, Asal mungkin anak betah duduk gitu. iya iya. Ya, betul. Kalau orang tua mungkin kan apa emosinya udah lebih stabil jadi bisa lebih ngalah. Tapi kan kalau anak kecil dengan sama-sama proses belajar yang mereka punya itu kan jadinya belajar banyak juga di situ dari bersosialisasi dan lain-lain gitu kali ya Mbak ya. Mm-mm.
Nah, tadi di awal tuh saya udah sempet share dikit sama teman Bumi kalau hari ini kita lagi celebrate International Day of People with Disabilities atau Hari Disabilitas Internasional gitu ya Mbak hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang bermain bersama teman sebaya tapi dalam konteks anak dengan disabilitas gitu. Kira-kira ada perbedaan nggak sih Mbak cara bermainnya dengan anak-anak pada umumnya? Oke, sebenarnya secara prinsip eh, nggak ada perbedaan. Cuma memang cara memulai ya, cara mengenalkan kegiatan bermainnya yang mungkin berbeda. Karena kalau anak-anak dengan neurotipikal, mereka kalau ngelihat mainan kan eksplorasi. Benar yang dia coba gitu. Tapi kalau anak-anak dengan berkebutuhan khusus, mereka kan cenderung punya hambatan-hambatan yang spesifik kayak punya masalah sensori mungkin, sehingga ada kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya bikin dia teriritasi, jadi nggak nyaman, eh, takut apa namanya sensasi sentuhan, terus suara terlalu banyak orang di ruangan bermain itu udah mulai mengiritasi dia gitu. Jadi memang bedanya adalah bagaimana kita mempromosikan kegiatan bermain untuk anak berkebutuhan khusus dengan anak yang neurotipikal gitu. Mereka pada prinsipnya ketika mereka sudah tahu caranya, terus mereka ngerasa nyaman, dapat sensasinya, mereka akan ikutin sih gitu. Kalau anak neurotipikal kan nggak perlu diajarin. Wah itu kayaknya langsung lihat kayak surga banget gitu ya. Langsung semua dicoba, 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 dicoba gitu. Paling perbedaannya itu ada di apa ya perhatian ekstra yang diberi. Betul. Heeh, heeh. Kalau kita bicara jenis permainannya Mbak antara anak dengan biasa pada umumnya ada perbedaan nggak ya Mbak? Sebenarnya perbedaan secara khusus sih nggak ada. Cuma itu tadi benar yang Bapak Pasha bilang lebih ke perhatian ya. Karena memang anak-anak dengan kebutuhan khusus kan mereka kesadaran lingkungannya masih rendah. Jadi nggak tahu bahaya, nggak tahu kalau ini menyakiti orang atau menyakiti diri dia sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin memang perlu satu lingkungan bermain yang aman, nyaman. Ditambah lagi sebenarnya kita memberikan kegiatan bermain buat anak-anak berkebutuhan khusus itu sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Kalau dia masih teriritasi banget sama lingkungan yang besar, udah pasti itu dulu dia diselesain, diperkenalkan dulu dan seterusnya, baru dia mulai masuk ke lingkungan yang lebih besar gitu. Berarti benar-benar harus diperhatiin Mbak. Oh, kira-kira Ya, kebutuhan waktu mereka merespon dengan mainan yang diberikan itu seperti apa ya Mbak? betul betul. Kalau kita bicara tentang yang teman sebayanya, kan bermain dengan teman sebaya juga bagian penting ya Mbak, karena mereka belajar sosialisasi, eh, menyesuaikan lingkungan. Kalau untuk anak yang disabilitas itu seberapa penting sih Mbak untuk bersosialisasi lingkungannya dengan sebaya? Kalau seberapa penting, penting banget karena kan pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Terus kalau anak ini tidak diperkenalkan dengan lingkungan sosialnya, sebenarnya akan menjadi kesulitan dia untuk masuk ke kehidupan tahapan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Atau kayak orang tua harus hidup bersama anaknya 24 jam, kok rasanya exhausted banget ya. Belum lagi mengontrol emosi diri, mengontrol emosi anak gitu. Makanya kenapa anak-anak ini sudah mulai harus diperkenalkan sesuai dengan kebutuhan di usianya, perkenalkan lingkungan sosial yang lebih besar sehingga dari lingkungan sosial sebenarnya banyak hal yang dia bisa pelajari yaitu aturan-aturan sosial yang memang mungkin nggak pernah didapat di lingkungan rumah gitu. Jadi eh,
perlu banget untuk dia tahu aturan sosial, untuk dia bisa nempati diri, untuk dia bisa mengekspresikan emosi diri ke lingkungan, menangkap ekspresi lingkungan ke dia gitu. Jadi kayak toleransi ya, toleransi dan seterusnya gitu. Karena akan jadi kendala ketika usianya harusnya udah siap masuk ke lingkungan sosial, tapi anaknya belum mampu Hmm, gitu. tapi berarti sebenarnya sama aja ya dengan anak yang neurotypical dan anak yang berkebutuhan khusus itu manfaatnya sama-sama penting. Karena memang itu tahapan awal untuk nantinya dia bisa survive di tahapan perkembangan Jadi selanjutnya. betul-betul. Makanya kenapa Tapi di sana benar-benar eh, kegiatan yang dilakukan landasannya adalah bermain gitu. betul, heeh. Iya. Cuman kan kadang mungkin ada orang tua yang agak-agak punya kekhawatiran kalau ada resiko-resiko seperti mungkin bullying atau diskriminasi. Jadi kayak takut anaknya merasa minder gitu kalau dilepas di tempat-tempat umum gitu Lingkungan. seperti ya misalnya kalau pas main playground mungkin kayak kalau ke bumi gitu ngelihat teman-temannya yang lain dengan perkembangan neurotipikal udah bisa ini itu, dianya belum, nanti takutnya minder apa gimana. Nah, sebenarnya aman gak sih Mbak untuk membawa ke tempat tempat-tempat publik seperti itu? Sebenarnya kalau boleh saya garis bawahi, kayaknya yang pertama minder itu orang tuanya deh. Jadi sering banget. Jadi gini, karena kadang orang tuanya dulu yang ngerasa nggak siap. Hmm, Bukan anaknya yang nggak siap, orang tuanya yang nggak siap. Kalau dibilang aman nggak ABK main aman banget, sangat aman. Karena memang ABK perlu distimulasi untuk keterampilan sosialisasinya, untuk dapat belajar yang tadi itu, ngontrol diri, menempatkan diri, dan yang lainnya. Tapi sekali lagi, sebenarnya perlu kesiapan orang tua. Kalau misalnya bully sosial itu rasanya kita nggak bisa hindarin. Kayak misalnya, tante-tante, kenapa sih kok kakaknya belum ngomong gitu? Tante-tante kakaknya mukul aku gitu. Misalnya kayak gitu. Biasanya kan respon orang tua yang agak berlebihan. Anaknya kan kayaknya cuek aja deh, bener nggak gitu. Nah, sebenarnya orang tuanya juga perlu sih untuk menyiapkan diri ketika anak-anak ini sudah mulai punya kebutuhan untuk distimulasi di lingkungan sosialnya gitu. Yang pertama, siapkan mental udah pasti gitu. Mau gimana pun anak kita berbeda dengan anak-anak neurotypical gitu. Artinya kemungkinan untuk terjadi satu dan lain hal di lingkungan sosial pasti ada gitu. Nah, kita siapin diri dulu untuk itu. Nomor satu, kalau nggak anak kita yang jahatin orang, anak orang, atau nggak anak kita sebenarnya yang agresif. Kan kayak anak ABK kan kadang-kadang kalau dia keinginan sesaatnya tidak terpenuhi, bisa aja langsung eh, ngerebut atau ngedorong atau bahkan tindakan agresivitas lainnya gitu kan ya. Nah itu kan juga sebenarnya eh, menjadi pertimbangan orang tua gitu, bukan selalu anaknya yang mendapat menjadi apa ya, korban gitu, tapi bisa jadi anak orang yang jadi korban atas agresivitas dan impulsivitas anak kita gitu. Jadi yang pertama emang kesiapan orang tua. Yang kedua, sebelum nyemplungin anak untuk main ke lingkungan sosial, pastiin anaknya juga udah siap gitu. Nah, kalau bicara spesifik soal ASD, Autism Spectrum Disorder, dan teman-temannya itu, spektrumnya, sebenarnya kan mereka agak rigid ya. Jadi kalau ketemu tempat baru, orang baru, lingkungan baru, bisa aja dia mulai jaga jarak dulu, observasi, oh ini nyaman gak ya, aman gak ya, dan seterusnya gitu. Nah, fase itu kita bantu sebelum dia masuk, 2 hari atau seminggu sebelum kita pergi gitu ke bumi, anak-anak ini udah mulai diperkenalkan gitu. Kita besok mau ke bumi ya kak, kasih gambar logo bumi gitu. Terus mungkin kan bumi juga suka share facilities kan gitu. Jadi bisa kita capture. Nanti kita ke sini gitu. Nanti ada teman-temannya tuh lihat main apa segala macam gitu. Jadi prerequisite-nya dikerjain itu di rumah, bisa jadi 3 hari sebelumnya, atau bahkan kalau memang anaknya punya kondisi yang cukup berat,
bisa jadi seminggu gitu, sampai benar-benar anaknya oke, udah bisa nih gitu. Mana Bumi? Kita mau main di mana gitu? Main apa? Misalnya perosotan, terus apa lagi? Kita bisa tanya gitu ya, atau dia bisa pointing aja. Nah, kalau rasanya anak juga cukup mengenal, jangan harap kedatangan pertama itu sukses. Jadi emang trial and error-nya panjang gitu. Datang ke Bumi sekali, oh anaknya 15 menit doang kuatnya, nggak apa-apa, keluarin. Mm-mm. Yang penting satu, dia nyaman dulu gitu. Mendingan dia nyaman, besok mau ngulang lagi. Nanti minggu depan kita datang lagi, mungkin nambah jadi setengah jam. Terus oke, dia udah nggak nyaman karena biasanya kan makin makin siang makin banyak anaknya, bener ya? Apalagi hari libur gitu. Nah, terus mungkin kita stop dulu. Minggu depan kita bawa lagi, mungkin nambah jadi 45 menit. Terus kayak gitu lama-lama anak bisa enjoy dengan aktivitas di bumi, terus dia juga bisa menstimulasi dirinya sendiri untuk bisa menikmati kegiatan yang ada di playground itu gitu. Panjang ya untuk bisa anak Ya, begitu. Kadang orang tua nggak sabar, Mbak. karena mungkin mikirnya juga ini anak udah harusnya sih kalau kita bercermin sama anak dengan neurotipikal kan bisa langsung lari-larian kemana-mana gitu kan, jadi ekspektasi orang tua juga mungkin punya, iya jadinya tinggi kayak oh ini Terlalu tinggi kalau diajak ke playground ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi anak itu kemampuan. ya, Iya, betul. bahkan untuk Yang ada nanti, yang ada nanti bukan anaknya yang happy, ibunya yang bingung. iya bahkan anak neurotipikal juga kadang merasa overwhelmed ya sama terlalu banyak orang, terlalu banyak mainan Betul, betul, betul. gitu, apalagi Gimana ABK kan ya, anak yang typical aja kayak gitu. Ya. betul iya harus diperhatikan. Apalagi ini loh Mbak, apalagi hampir 2 tahun loh pandemi, anak-anak Oh, kayaknya kayak lepas kandang gitu. iya, Wah, boleh keluar gitu. biasa ada dua, ada yang antara excited banget langsung mau serbu semua atau yang sama sekali nggak mau. Iya, benar-benar. Mamanya lihat orang aja tuh udah takut gitu ya, apalagi anak Betul, betul. khusus gitu. Nah untuk tadi Betul. sempat mention kalau misalnya ada anak-anak yang bereaksi ke si anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kayak dia kok mukul-mukul aku terus nih, kok dia berantakin ini sih. Nah orang tuanya harus responnya apa? Ya, yang pertama mungkin itu ya, tidak over. Karena kan sebenarnya kadang-kadang kalau anak kita yang berkebutuhan khusus dapat respon verbal dari lingkungan, kan nomor satu yang sakit hati ibunya, bener kan? Ini gitu. Nah, biasanya saya selalu ngarahin orang tua untuk nggak usah over. Kita lihat yang respon, yang ngasih, yang apa ya, bicara kan anak-anak juga. Sebenarnya kan anak-anak itu juga ya jujur ya tentang kondisi yang dia alami. Tata ini kenapa pukul-pukul gitu. Nah, mungkin kita bisa kasih penjelasan ke anak tersebut dengan bahasa yang sederhana gitu. Misalnya, aduh maaf ya kakaknya nggak sabar pengen main, jadinya nggak bisa ngantri gitu. Boleh nggak kakaknya main dulu 5 menit aja gitu. Nanti baru gantian, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kebalikan, nanti adek main dulu, nanti boleh ya kakaknya pinjem ya. Adek mau main berapa lama? 5 menit juga gitu. Misalnya 5 menit ya nanti gantian kakak. Kita juga harus ngajarin anak kita yang berkebutuhan khusus untuk sabar, bahwa nggak semua keinginan sesaatnya terpenuhi. Dan itu biasanya drama ya pasti. Kamu gitu. Nah itu orang tua harus punya alternatif kegiatan untuk anak bisa nunggu aktivitas yang dia pengen lakuin gitu. Dan Jadi emang orang tua juga harus imajinatif ya, ya ya beride-ide banyak gitu. out of the box pokoknya. Ini bertanya bukan nggak bermaksud apa-apa, emang cuman beneran mau tahu aja itu kenapa. Iya nggak apa-apa, cuman kan Bukan pengen bermaksud ngebully, bukan pengen apa ya, ibu-ibu sekarang tuh bilang, "Oh,
bukan julid sih gitu, tapi emang ini yang saya alamin, kenapa sih kakaknya gitu. Kalau untuk tips-tips nih yang perlu diperhatikan kalau mau menggunakan berkebutuhan khusus di area publik gitu, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan kira-kira Mbak Nurma? Satu, kita orang tua itu nggak kayak kita punya anak neurotipikal ya, oh ada tempat playground baru, coba yuk gitu. Enggak, tapi kita orang tua survei dulu, tempatnya oke nggak gitu. Oke dalam arti nyaman nggak. Terus anak-anak kita kan yang berkebutuhan khusus itu kan tadi awareness-nya masih rendah. Terus sensoringnya juga masih belum optimal gitu. Mungkin gampang teriritasi sama suara terlalu keras, terus orang terlalu banyak, terus mungkin ruangan yang terlalu penuh, mainannya udah banyak, orangnya banyak lagi gitu. Nah, hal-hal itu juga menjadi perhatian untuk orang tua memilih tempat. Sebaiknya orang tua survei dulu. Oke, ini aman, nyaman, misalnya kayak gitu. Terus orang tua pelajarin dan kalau bisa ambil beberapa gambar untuk menjadi bahan adaptasi di rumah perkenalan. Nanti kita mau sini ya. Nanti di sana ada ini, ada ini, ada ini dan seterusnya. Nah, pastiin informasi itu diberikan ke anak em, sebelum berangkat ke tempat bermain gitu. Jadi kita bisa kasih aturan nanti di sana eh, apa namanya adek boleh main, terus nanti boleh ini, boleh ini, boleh ini. Jadi memang kita stick to the rules, bukan nanti di sana nggak boleh pukul anak orang ya, ini nggak ngerti kok gitu. Jadi lebih baik instead of kita bilang jangan ini ya di sana, jangan pukul gitu. Mendingan kita bilang apa namanya apa yang harus dilakuin di sana gitu. Nanti di sana jangan lupa pakai kaos kaki. Nanti di sana pakai itu hand sanitizer misalnya. Nanti di sana main sama temennya satu orang misalnya kayak gitu. Nah, satu lagi kalau bisa untuk pemula pertama kali bawa peer sendiri ya. Jadi playdate tapi dengan anak dan orang tua yang dikenal gitu. Karena biasanya saya akan saranin orang tua mulai dari orang-orang yang dikenal dulu, ajak berdua main gitu, cari tempat, ajak gitu. Aku mau ngajak anakku main sama anak kamu boleh nggak gitu. Jadi paling enggak pendekatannya lebih kekeluargaan ya dengan ibunya gitu. Kalau paham Jadi juga win-win ya. ya gitu sih. Nah, paling itu sih tipsnya. Terus kalau don'ts-nya sebenarnya apa ya? Ya itu tadi kebalikannya. Jangan tiba-tiba bawa cuma karena lagi hits gitu. Itu aja sih. Oh sama ini pastiin baju anak nyaman sih. Oh iya. Kadang-kadang Hmm. tuh justru suka ya, jadi kayak udah lewat excited mau main, dia terus yang lain aja sama mamanya mungkin sama orang lain. Itu juga Betul. mungkin hal-hal yang familiar ya untuk jadi dibawa peer sendiri, hal-hal yang emang udah nyaman gitu ya Mbak. Iya, betul. Mm-mm. Terus ini ada pertanyaan, uh, dari usia berapa anak sudah bisa ikuti instruksi sederhana? Mungkin kayak tadi, nanti kita mau main loh ke playground, atau nanti kita sebelum ke playground kita uh, iya kita bawa kaos kaki atau kan berapa instruksi seperti itu sudah bisa diperkenalkan sejak usia berapa? Ini untuk anak berkebutuhan khusus ya? Atau untuk anak neurotipikal? Bisa dibandingkan kali ya Mbak. Mm-mm. Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk anak neurotipikal dari 2 tahun aja sebenarnya udah bisa dikasih pemahaman karena kan anak-anak dengan usia 2 tahun kemampuan reseptifnya juga sudah mulai berkembang banyak banget kan gitu. Meskipun secara ekspresif dia belum belum mampu merangkai kalimat yang lengkap gitu. Tapi untuk reseptif saya yakin anak umur 2 tahun sih jauh lebih bisa dikasih pemahaman gitu. Nah, paling di umur 2 tahun itu yang perlu kita perhatiin adalah
pola bermainnya kan masih fisik ya. Jadi pilihin tempat bermain yang jangan banyak kegiatan yang terstruktur, kalau bisa yang motorik gitu, misalnya manjat-manjat, perosotan, yang kayak gitu-gitu, supaya anak ini juga akan nyaman gitu. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus, kita nggak ada patokan usia yang spesifik sih sebenarnya, tergantung kemampuannya si anak gitu. Jadi ada anak yang sebenarnya pernah mendapatkan stimulasi yang lebih dini, mungkin keterampilan bahasanya jauh lebih berkembang meskipun usianya masih kecil gitu, dibanding anak berkebutuhan khusus lainnya yang usianya lebih besar tapi mungkin intervensinya belum optimal gitu. Jadi mungkin Tapi bisa. Gimana, Mbak? kalau harus ada spektrumnya gitu ya, Mbak. Jadi, Ya, betul. Tapi mungkin kalau anak-anak berkebutuhan khusus bisa dilakukan tanpa maksudnya gini, kita punya bahasa fungsional yang bisa kita lakuin untuk berinteraksi komunikasi dengan mereka. Jadi nggak harus verbal sebenarnya, bisa pakai gambar oh iya. gitu sebagai bahasa fungsional. Makanya kenapa kalau mungkin kayak Bumi setiap kali apa ada sign-sign khusus kan supaya anak jauh lebih paham. Misalnya ada tanda larangan, oh berarti nggak boleh gitu. Terus sepatu harus copot misalnya, meskipun ada tulisannya kan nggak semua anak mungkin bisa baca gitu, tapi kan ada sign yang diperkenalkan di situ gitu. Nah, gitu juga dengan anak-anak yang spektrum ini. Kita nggak harus pakai verbal sih, kita bisa pakai bahasa fungsional. Hmm, Salah satunya gambar gitu. oke, nah selanjutnya ada tipsnya dalam mendampingi anak ADHD tidak betah di satu aktivitas, maksudnya dari dan Ah, ya, ya, ya. Ini challenging ini buat anak. Nah, sebenarnya kata kuncinya gini, kalau, oh tadi itu anak berkebutuhan khusus apa anak neurotipikal ya? ADHD khususnya, jadi mungkin yang Oh, oke. Nah, memang jadi gini, anak-anak yang punya rentang atensi pendek atau gampang apa ya, gampang bosan ya tadi kan gitu. Aduh, udah nggak mau lagi dia pergi ke sana dan seterusnya. Bisa jadi sebenarnya memang rentang atensinya dia memang masih pendek, atau yang kedua eh, nggak ada kebermaknaan sama sekali. Jadi anak itu nggak nikmatin permainan itu. Bisa jadi karena dia nggak paham permainannya gitu. Kayak kita main sesuatu, kalau kita rasanya susah, rasanya nggak pas sama kita, kan kayak "Ah, udah selesai cari yang lain. Bener nggak gitu? iya. Kayak gitu. Kadang gini, Mbak, orang tua tuh selalu itu tadi high expectation ya. Jadi kayak harusnya nih bisa nih, harusnya suka nih gitu. Enggak, nyatanya enggak. Nah, yang kedua, yang ketiga itu mungkin bisa jadi sebenarnya nggak ada pengalaman dia bermain dengan banyak mainan. Nah, di situ sebenarnya tantangannya buat kita memperkenalkan banyak kegiatan bermain. Mungkin pertama kali datang dia cuma taunya dari rumah main sliding gitu ya. Dia nggak tahu lagi jenis permainan yang ada di situ. Nah, kita orang tua bisa promo tuh, kita main ini gitu. Nah, gimana cara promotnya? Satu, anak itu akan menghampiri sesuatu jika menarik. Jadi, kalau ibu kurang menarik, kalah menarik sama diri dia, itu jangan harap bisa diikutin sama anaknya. Jadi emang harus all out ya sama anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi memang kita juga nggak bisa yang tarik-tarik gitu. Nah, kita hanya perlu untuk apa ya, bahasa sederhananya tuh mengiming-iming. Tahu kan ya Mbak, mengiming-iming gitu. Jadi mungkin kita bisa get attention dari anak-anak ini misalnya dengan kita melakukan dulu, wih seru gitu. Anak pasti akan nanti kenapa ya mama gitu misalnya. Nah dia akan deketin,
Nah, mungkin dia akan mulai pegang, nanti dia akan mulai ngeliatin dan seterusnya. Itu kan satu sign bahwa anak kita mulai tertarik sama apa yang kita promosiin gitu. Nah, kalau udah dia menghampiri, oh tertarik, mau coba, coba. Dia coba, ada kemungkinan gak tertarik nggak? Ada, kita aja gitu. Coba kita main ke playground di Jakarta Utara. Ih, kayak seru banget, coba ya. Pas udah coba, aduh, nggak lagi-lagi deh gitu misalnya. Bener nggak? Gitu. Nah, akhirnya anak juga punya pilihan. Aku nggak mau main ini lagi. Terus gimana? Promosiin banyak permainan sehingga saat dia main ke playground, dia punya banyak pilihan sehingga waktu rentang atensinya dia jadi lebih panjang gitu. Kayak 2 jam kalau main satu permainan aja kan bosen ya, apalagi gitu. Tapi lihat anak-anak yang main di bumi, pasti main ini, main ini, main ini. Kayaknya 2 jam nggak cukup gitu. Oh, yang itu belum gitu. Boleh nambah nggak waktunya gitu kan? Karena mereka sudah punya pengalaman dan sensasi waktu dia bermain di sebelumnya gitu. Kurang lebih sih gitu. Tapi kalau ada anak gasak grup kemana, baiknya nih orang ngikutin ke dia atau kita coba tetap di sini dulu gitu misalnya. Kayak ya udah deh ikut aja kemana kita ikutin. Oh, kalau dalam prinsip bermain sih sebenarnya kita ngikutin dia, karena kan bermain itu bagian dari motivasi kalau di itu ya di dunia berkebutuhan khusus ya gitu. Ketika dia mau main sesuatu, artinya itu motivasinya dia untuk melakukan kegiatan. Nah, kita juga nggak bisa berharap terlalu banyak untuk dia mau ikutin motivasi yang kita mau gitu kan. Eh, Mungkin kita yang lebih aware ngikutin dia. Kalau misalnya pola bermainnya tidak bermakna, misalnya cuma repetition gitu, yang cuma gitu gitu doang gitu misalnya, harusnya nggak digituin mainnya. Kita bisa tunjukin ke dia gimana cara main yang benar gitu. Jadi bisa jadi memang dia senang aktivitasnya tapi nggak tahu cara mainnya. Kita bisa promosiin gini loh cara mainnya yang benar gitu. Atau dia cuma mondar-mandir, nggak tahu mau main apa karena nggak pernah tahu cara mainnya. Kita bisa promosiin, tapi cara promosiinnya dia harus lihat dulu kalau kita senang main itu gitu. Jadi emang agak lebay sih orang tua harus. The boxer harus terbatas. Penuh itu penuh drama dan triks gitu ya. Itu kenapa ya? Karena dulu anak saya yang besar kan juga terlambat bicara gitu. Jadi setiap kali memperkenalkan mainan-mainan di playground gitu, ibu ini kenapa kok kayaknya yang seneng yang main ibunya bukan. Kalau saya seneng, anak saya ngeliat, oh mama seneng gitu, dia mau coba gitu. Tapi kan kalau ibu-ibu jadi gini, saya ketemu ibu-ibu main ke playground kadang-kadang kayak pengen me time padahal bukan. Anak yang main ibunya me time bukan. Jadi anak yang main ibunya involve gitu. Salah kaprah gitu. Kan anak yang main tapi juga harus ada interaksi di sana sebenarnya ya. Sebenarnya gitu. Bukan tempat penitipan, kadang-kadang kan masuk gitu kan. Hayo keluar. Orang tuanya juga harus ikut aktif bermain juga, mungkin ikut apa main role play, misalnya ada jual Betul. bak itu ikut jadi pembelinya atau apa Ya, gitu betul. ya Mbak Nurma ya. Betul. Nah, sebenarnya kan itu susah ya. Ternyata orang tua kalau dikasih pilihan, mendingan dikasih kerjaan banyak, dia kerjain daripada setengah jam aja main sama anak. Saya pernah dengar orang tua, Bu, saya udah coba gitu. Terus berapa lama? Setengah jam saya nyerah. Kenapa? 15 menit krik, krik, krik. Saya udah bertingkah, dia diem aja. Iya kalau Berarti, apa Mbak? berarti bukan menarik. Gitu. Harus Karena otak lagi. Karena di sana terapis itu Mbak itu bisa yang all out kayak
aduh anaknya misalnya em, sangat itu ya, hipo. Aduh nggak tertarik apa-apa, datang cuma diem, terus kalau nggak duduk, sadaran, terus tidur-tidur gitu. Itu bisa yang terapis sebelum dia masuk. Kita kan kalau dia di sana antara satu sesi, yang pertama dan yang kedua ada jeda 1 jam. Itu bisa terapis gambar dulu muka dia pakai face painting. Jadi pas ketemu anaknya malah, ini kenapa ya guru saya kalau kayak gini gitu. Oh coba nggak, nanti dia pegang-pegang. Kalau dia udah pegang-pegang muka terapisnya, oh dia berarti tertarik gitu. Oh, Pasti terapisnya cuma kasih tahu aja ini dia chatnya gitu. Ayo kita masuk 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 gitu. Jadi memang ada sesuatu yang bisa narik dia tanpa harus ayo masuk gitu. Kan itu instruksi ya gitu. Padahal sebenarnya bermain itu kan bukan diinstruksiin tapi di encourage untuk dia mau interaksi sama kita dan menikmati lingkungannya gitu. iya, bermain itu idealnya munculnya secara natural ya, Mbak. Jadi Betul. anak itu mulai sendiri, bukan kita harus effort. Ayo kita main ini yuk gitu. Enggak, kayak kita yang ikutin. Betul. Sebenarnya bisa jadi topeng monyet juga memungkinkan gitu. Kalau di sana itu guru terapis itu bisa yang ini kenapa ramai banget di depan sih gitu. Kadang saya gitu kenapa ramai banget di depan. Oh ternyata ada satu terapis cuma pengen manggil anaknya masuk ke dalam itu pakai gendang. Ya ada apa sih di depan? Kayak gitu. Jadi anak harus terbangun motivasinya untuk mau melakukan gitu, bukan yang ayo masuk 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 gitu. Itu jadi tekanan buat dia gitu. Seru deh pokoknya berisik. Kan jelas ya. Nah, kalau untuk mini yang mungkin punya anak dengan disabilitas. Nah, tadi kan kita udah sempat mention juga kalau kadang-kadang orang tua kurang diri atau minder ke publik gitu ya. Nah, untuk orang tua atau yang mikir-mikir nih antara bawa nggak ya nih ke playground misalnya. Sorry mbak, agak keputus tadi gimana? Oh iya, jadi kan kalau orang tua yang kurang percaya diri membawa ke publik, kira-kira ada pesan nggak untuk orang tua ini biar bisa lebih percaya diri untuk membawa anaknya ke tempat-tempat misalnya kayak playground. Oh, untuk lebih percaya yang pertama sih sebenarnya memang apa ya, orang tua harus banyak berinteraksi dengan orang tua lainnya ya yang punya pengalaman. Biasanya kan ada grup-grup gitu, circle-circle komunitas atau apapun lah bentuknya yang mereka bisa sharing session di situ. Nah di sana tuh juga punya orang tua perkumpulan orang tua itu gitu, sampai punya grup hiking, Oh, Mbak, wah, mereka. Jadi kayak mereka hiking gitu, janjian atau apa gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, itu sebenarnya saya pernah diginiin. Um, Bu Nurma nggak tahu sih rasanya waktu anak kita ngamuk di mall, diliatin orang gitu. Terus sebenarnya yang trauma kan bukan anaknya, tapi mungkin orang tuanya. Balik lagi gitu, orang tuanya yang nggak siap, bukan anak yang nggak siap. Padahal itu mungkin baru kejadian pertama dan kita bisa evaluasi apa yang memicu gitu. Jadi memang untuk orang tua bawa anaknya ke playground memang satu, orang tuanya dulu harus siap. Yang kedua, eh, memang cari tempat playground yang inklusif ya, maksudnya yang ramah gitu sama anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Maksudnya pemilihan media mainnya, terus lingkungannya, mungkin stafnya teredukasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga eh, saat anak-anak ini hadir di lingkungan bermainnya juga bisa membantu orang tua untuk kalau ada sesuatu misalnya anak tiba-tiba ngamuk dan seterusnya tahu bagaimana harus menangani kejadian-kejadian itu gitu.
Yang jelas perlu support system yang kuat ya untuk meyakinkan diri kalau enak nggak Hmm, aku kalau di bawah betul. umur. Karena guru nyuruh, terapis nyuruh, tapi kalau orang tuanya yang mau bawa nggak siap kan agak susah ya. Jadi memang butuh kesiapan dari orang tua yang sangat matang supaya anaknya bisa memulai interaksi sosialnya dengan lingkungan yang lebih besar. Gitu. Tadi udah sempet di-mention dikit tahun ya Mbak Nurma. Kenapa Mbak? Masih? Oh, Ter tentang baik. inclusive playground. Iya benar. Iya aja. Oh, boleh boleh di dalam inclusive playground itu apa? Jadi inclusive playground itu adalah lingkungan bermain yang mampu memberikan layanan dan suasana yang aman sebenarnya untuk anak-anak ABK atau anak-anak yang neurotipikal sehingga mereka bisa bermain berdampingan gitu. Jadi bukan hanya anak ABK-nya aja yang menjadi prioritas karena ketika mereka bermain bersama sebenarnya ada perkembangan yang saling menguntungkan di antara keduanya kan gitu. Jadi kayak inclusive playground itu dilakukan uh, untuk anak berkebutuhan khusus, dia belajar mengimitasi dari anak yang neurotipikal. Oh, kayak gitu cara mainnya. Oh, ternyata menyenangkan. Nah, buat anak yang neurotipikal belajar tentang uh, keterampilan moralitas ya berbagi, menunggu, afeksi dan yang lainnya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sehingga si playground ini bisa memfasilitasi itu semua bukan cuma buat anak yang berkebutuhan khususnya. Iya, manfaatnya banyak banget ya Mbak. Jadi beda dari Iya, lebih, lebih meaningful gitu ya main di iya, orang background yang tahapan perkembangan. bukan cuma iya, bukan cuma menguntungkan yang ABK ya. Betul belajar. Iya, Eh, betul. sedikit tadi kita udah kasih teaser inclusive breakdown. Bumi ini akan berkolaborasi dengan Trisana Center untuk mengadakan kita bisa terkait mungkin kita kasih. Oke, jadi bedanya ya, perbedaan dengan playground yang biasa ya. Eh, Kalau secara luas sih, inclusive playground ini harusnya dapat diakses oleh semua anak, seperti yang tadi saya bilang, semua anak penyandang disabilitas gitu. Karena ini hari disabilitas ya, anak-anak disabilitas juga punya kesempatan gitu untuk mendapatkan layanan yang sama gitu. Untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus dan butuh pendampingan juga dapat dilakukan uh, pendampingan oleh tenaga yang terlatih. Terus kegiatan bermain juga harus aman, terus nyaman, sehingga tujuan-tujuan yang tadi kita sebutin buat anak yang neurotipikal ataupun anak berkebutuhan khusus menjadi lebih optimal gitu. Terus keuntungannya sebenarnya ABK yang bermain tadi juga dapat tadi pendampingan maupun pendampingan dari ahlinya tentunya sehingga kegiatan yang dia lakukan bisa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya si anak. Nah, bicara soal kolaborasi antara Bumi dan Trisana, jadi kita di pertengahan Desember ya, Iya, Mbak Desa. Kita akan ngadain Bumi ngadain inclusive playground yang ramah autis, benar ya iya. Mbak Besa gitu. Jadi memang kita dari sana akan menyiapkan
tim-tim ahli yang memang sudah terlatih untuk bisa membantu tim dari Bumi untuk bisa mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya seperti itu. Ataupun memang ada orang tua yang mungkin perlu didampingi juga oleh tim kami, gimana sih cara mainnya gitu. Mungkin orang tua juga bisa sambil lihat di situ ada pengalaman gimana cara mainnya dan seterusnya. Hmm, Kurang lebih sih gitu. berarti nanti akan ada tim yang emang ada expert di bidang mendampingi anak berkebutuhan khusus. Insya Allah. Jadi nggak kaget-kaget banget, orang tuanya nggak perlu khawatir. Gak perlu khawatir. Betul betul. Kalau di kedepannya mau bawa anaknya sendiri udah tahu harus apa gitu ya Mbak. Jadi Iya juga jadi tempat terbuka untuk anak dengan apapun gitu harapannya Mbak. betul. Kayaknya Bumi jadi pionir ya. Maksudnya inklusif playgroundnya ini gitu supaya kedepannya banyak tempat sih anak-anak ini juga bisa main. Iya, iya betul. Karena belum banyak ya tempat yang memang dan Betul apa ya support langsung dari kita bisa buka seperti playground. betul betul. Iya, jadi Betul. orang tua, teman Bumi semua nggak perlu khawatir kalau bukan playground Bumi dan di sana besar karena udah sediain semua yang dibutuhkan. Hanya membutuhkan tadi kuatkan mental. Jadi kalau playground itu juga tempat yang aman untuk dan bisa dinikmati oleh anak-anak apapun itu ya. Dan Apapun. betul. Mungkin ada ini nggak Mbak pesan-pesan kita orang-orang orang-orang awam orang yang kalau saya sering lihat ada kita yang ngeliatin melototin gitu ini anak kenapa gitu atau merasa mungkin kaget lihat berkebutuhan khusus itu reaksinya seperti apa. Iya, buat kita yang apa ya, yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus, saya sih sangat berharap bahwa anak ini bukan pusat perhatian gitu. Kita kan mencanangkan ramah ya, ramah anak berkebutuhan khusus, khususnya autisme gitu. Jadi nggak usah menjadi pusat perhatian, anak ini tidak usah menjadi pusat perhatian di lingkungan sosial manapun gitu, di public area manapun gitu. Karena pertama kita juga mensupport orang tua bahwa ketika anak kita dilihatin orang banyak kan orang tua juga akan agak terganggu ya secara emosi gitu kan. Uh, kita perlu mensupport itu buat ibu-ibu yang memang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, yang kedua, ketika kita melihat anak-anak berkebutuhan khusus ini di lingkungan publik, misalnya ngamuk, misalnya marah-marah dan seterusnya, saya yakin sebagai ibu pasti banyak orang yang akan dengan sengaja ikut membantu gitu. Iya, sini ya apa kadang saya suka lihat, iya nggak usah nangis ya, nggak usah nangis gitu. Misalnya kayak berusaha pengen ngebantuin si ibunya gitu, karena ibunya udah exhausted gitu, anaknya ngamuk, guling-gulingan dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan dari orang di circle yang luar ini, kita cukup menjaga jarak dan tidak menjadi pusat perhatian gitu. Jangan diperhatikan secara khusus kondisi itu karena orang tua juga pasti akan teriritasi. Nah, anak pun akan menjadi iritasi ketika dia lagi nggak nyaman, makin banyak orang yang ngumpul, terus makin banyak instruksi, makin banyak yang kenapa, kenapa, kenapa. Wah, itu tambah tambah luar biasa. Kasih anak
space untuk dia bisa cooling down. Orang tuanya juga jadi punya ruang untuk bisa menangani anaknya gitu. Itu sih paling toleransi ya bentuknya dari kita untuk anak-anak ini dan keluarganya ketika ada di publik, di lingkungan publik gitu, supaya anak-anak ini juga bisa menikmati lingkungan publik dengan jauh lebih baik ke depannya gitu. Jadi Itu sih harapan saya. ya baiknya kita emang beri ruang aja ya untuk mereka bisa uh, jadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk memberikan ruang untuk kita menenangkan norma ya. Betul, Mhm. betul. Ya, terakhir mungkin kita mau promosi lagi Inclusive Play Boleh. Place di Bumi, bisa pantau aja terus informasi selanjutnya. Insya Allah di pertengahan ya Mbak akan membuka account anak-anak berkebutuhan khusus, tidak terkecuali juga anak yang punya autisme, Mbak, betul ya. Uh, Betul. jadi nggak perlu khawatir karena udah ada tim expertnya dari di sana yang akan membantu langsung untuk anak uh, dengan teman yang tipikal dan dengan background apapun itu bercampur di bumi, nggak semuanya udah ada yang udah ada tim yang bantu langsung dari di sana, betul ya Mbak? Ya. Betul. Kalau dari Mbak Nurma mungkin ada yang mau ditambahkan pesan? Em, Kayak jadi orang tua nggak usah khawatir juga tadi kita akan punya banyak informasi tentang tips mungkin bagaimana membawa anak-anak eh, ke dalam lingkungan yang lebih besar gitu. Kita akan jumpa di sana, kita bisa ngobrol-ngobrol gimana tips-tipsnya, terus orang tua juga bisa ngeliat tim dari sana mendampingi anak-anak bapak dan ibu semuanya. Yang paling jelas sih kita akan menjadi lebih dekat, lebih dekat di sana untuk bisa ngobrol-ngobrol gitu. Saya tunggu kehadirannya bapak dan ibu. Iya, teman Bumi, stay untuk pengumumannya tentang dan di sana gitu ya. Iya, harapannya sih nanti ke depan tua lebih percaya diri untuk membawa kebutuhan khusus tempat umum, mungkin bukan cuma ini tapi juga tempat lain gitu ya. Gitu. Iya. Lainnya ada pesan-pesan mungkin untuk Em, em, Mungkin lebih ke itu kali ya, intervensi. Jadi satu, eh, orang tua harus perlu menempatkan diri jadi anak. Kalau memang dia ngerasa nggak nyaman, kita juga nggak perlu memaksa gitu untuk dia menjadi nyaman dengan pilihan kita. Itu aja. jadi kalau nyamannya cuma 15 menit ya udah 15 menit kita selesai. Iya. Kalau dia nggak suka mainan itu ya nggak apa-apa. Kenapa harus suka gitu? Gitu. Kenapa kenapa kita yang neurotipikal punya banyak pilihan, anak-anak ini nggak punya banyak pilihan? Gitu. Terima kasih banyak Mbak Nur. Nggak Sama-sama. jam. Senang sekali bisa barengan sama Bumi. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Iya, mudah-mudahan nanti terbuka untuk banyak tempat-tempat bumi. Insya Allah. Amin. Ya, terima kasih banyak Mbak Nurma untuk Terima kasih, Mbak Faisa. iya, terima kasih. Terima kasih. Happy weekend semuanya. Sama-sama. Sampai ketemu di Bumi. Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.